Oke, kembali lagi dengan Kapas Shortage. Dapat dilihat di video sebelumnya, di mana ada sebuah palang yang dapat terbuka dengan menggunakan sebuah kartu, di mana kartu tersebut yaitu kartu RFID. Nah, RFID sendiri itu apa? Yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi pengambilan suatu data dengan menggunakan magnetic card. Nah, magnetic card-nya berupa kartu seperti ini ya, atau bisa dilihat di video sebelumnya kartunya yaitu berupa kartu seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan prototipe dari video sebelumnya, yaitu membuka palang dengan menggunakan kartu RFID yang seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 kartu RFID dan RFID yang berbentuk keychain ya, dimana ini nanti digunakan untuk Mastercard. Mastercard sendiri ini nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran sebuah kartu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini saya gunakan sensor inframerah atau sensor infrared yang digunakan untuk sensor jarak. Jadi apabila sudah melewati dari pintunya, nanti palang ini akan tertutup ya. Nah, sedangkan untuk palangnya sendiri di sini saya menggunakan motor servo. Di sini ada RFID-nya. Nah, ini RFID-nya saya pasang di sini. Lalu ada buzzer di sini sebagai indikatornya. Lalu ada LED juga sebagai indikatornya. Lalu untuk kontrolnya saya menggunakan Arduino Uno. Nah, untuk pinnya dari RFID sendiri yang terhubung di Arduino Uno yaitu dari Arduino Uno yaitu pin SDA, SCK, MOSI, MISO, ground, RST dan 3,3 voltnya. Nah, untuk pin SDA-nya berada di pin 10 Arduino, pin SCK-nya berada di pin 13, pin MOSI-nya berada di pin 11, pin MISO-nya berada pin 12, lalu ada ground, dipasangkan dengan ground, lalu RST-nya dipasangkan di pin 9 Arduino, lalu 3,3 voltnya kita hubungkan dengan 3,3 volt yang ada di Arduino. Lalu saya akan jelaskan untuk pin-pin yang digunakan di Arduino Uno-nya ya. Jadi untuk RFID-nya dihubungkan di pin Arduino mana, lalu sensor infrarednya dihubungkan dengan pin sebelah mana, motor servonya yang mana, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk pin RFID-nya yang saya gunakan ada 7 ya, yaitu pin SDA dihubungkan dengan pin 10 Arduino, SCK-nya dihubungkan dengan pin 13 Arduino, pin MOSI-nya dihubungkan di pin 11 Arduino, pin MISO-nya dihubungkan ke pin 12, ground-nya dihubungkan dengan ground, RST dihubungkan dengan pin 9, lalu 3,3 volt dihubungkan dengan pin Arduino yang ada di 3,3 voltnya. Nah, lalu untuk infrarednya, sensor infrared, di sini ada 3 pin ya, VCC, ground, sama out. Nah, VCC-nya saya hubungkan dengan 5 volt, ground-nya juga dengan ground. Lalu out-nya ini saya hubungkan dengan pin nomor 8 Arduino. Lalu untuk motor servonya, di motor servo ini kan terdiri dari 3 kabel yang berwarna coklat, merah, sama oranye. Nah, warna coklat ini dihubungkan dengan ground, merah dihubungkan dengan sumber 5 volt, lalu orange ini dihubungkan dengan pin PWM yang ada di Arduino. Nah, sedangkan di pin PWM yang saya gunakan ini yaitu pin 6. Lalu untuk buzzernya yaitu ada di pin 5. Lalu LED indikator berwarna biru ini saya gunakan LED indikatornya berwarna biru. Kalau yang warna merah ini indikator power dari RFID-nya. Nah, LED indikator yang ada di sini yang berwarna biru digunakan untuk indikator sebagai mode dari RFID-nya. Jadi dari mode RFID-nya ini terbagi menjadi beberapa mode ya, yaitu mode normal dan mode program. Karena kita bisa daftarkan beberapa kartu atau istilahnya multi card ya.
RFID multicard. Jadi kita bisa daftarkan beberapa kartu dengan menggunakan Mastercard ini. Nah, sekarang akan saya tunjukkan untuk cara kerjanya ya. Yang pertama kita daftarkan untuk kartunya terlebih dahulu dengan menggunakan Mastercard. Nah, kita tempelkan ke RFID-nya dulu hingga lampu LED-nya berkedip ya. Setelah lampunya berkedip, kita tempelkan kartu yang akan terdaftar. Nah, jika buzzernya berbunyi seperti itu, maka tandanya kartu RFID-nya sudah terdaftar. Kita daftarkan lagi. Nah, kartu ini juga sudah terdaftar. Sekarang kita daftarkan yang terakhir ya. Oke, ketiga kartunya sudah kita daftarkan. Nah, karena kita masih berada di program mode, kita tempelkan lagi Mastercard-nya agar keluar dari mode program. Nah, jika LED indikatornya seperti ini, tidak berkedip, maka dia sudah berada di normal mode. Jadi tidak masuk ke mode program lagi ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita cek apakah RFID ini sudah bisa terbaca untuk membuka pintunya. Nah, kartu RFID-nya sudah terdaftar dan pintu palangnya sudah bisa terbuka. Nah, sekarang jika sensor infrarednya terbaca, nah, maka palangnya akan tertutup ya. Nah, jadi sensor infrared ini meskipun terbaca dari sini, dia tidak akan terbuka. Karena terbacanya ada dua kondisi, yaitu kondisi saat dia terkena suatu benda atau suatu objek, dan posisi dari motor servonya berada di atas. Karena motor servo itu kan di dalamnya ada potensiumnya, jadi dia bisa dibaca posisinya berada di mana saat ini. Nah, itu kelebihan dari motor servo. Nah, sekarang kita coba dengan kartu lainnya, apakah sudah terdaftar. Nah, kartu ini juga sudah terdaftar dan bisa membuka palangnya. Kita tutup lagi, kita coba kartu yang terakhir. Nah, pintunya dapat terbuka. Lalu kita tutup lagi, kita coba kartu yang belum terdaftar ya. Nah, di sini saya ada kartu lagi, di mana kartu ini belum terdaftar ya, belum kita daftarkan. Sekarang akan kita coba. Nah, palangnya tidak akan terbuka dan bunyi buzzernya hanya tit gitu aja. Karena kartu RFID-nya belum kita daftarkan, sehingga palangnya belum terbuka. Kita coba dengan kartu yang sudah terdaftarkan, pasti buzzernya akan nyala 2 kali dan akan membuka palangnya. Nah, karena kondisinya palangnya ada di atas dan kita beri objek di depan sensornya, maka palangnya baru akan menutup. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk digunakan menyimpan beberapa kartu RFID ini, saya gunakan fungsi EEPROM yang ada di Arduino. Kita bisa gunakan fungsi tersebut untuk menyimpan beberapa kartu RFID yang sudah kita daftarkan. Nah, jadi kalau misalkan Arduino-nya kita matikan ya, sekarang kita coba matikan, datanya akan masih tersimpan. Nah, lalu kita nyalakan lagi. Oke, sekarang kita scan. Nah, programnya masih tersimpan ya. Jadi untuk memprogram RFID-nya kita tidak perlu membaca kartu RFID dulu, lalu kode RFID-nya kita masukkan ke programnya, itu tidak perlu kita lakukan karena kita bisa lakukan dengan cara menggunakan Mastercard ini untuk mendaftarkan kartu RFID yang baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita juga bisa menghapusnya ya. Jadi tidak hanya menambahkan, kita juga bisa menghapusnya dengan Mastercard ini. Nah, saya sekarang akan tunjukkan bagaimana cara menghapusnya.
Kita tutup dulu palangnya. Nah, untuk menghapusnya, kita juga harus masuk ke program mode terlebih dahulu. Kita tempelkan master card-nya terlebih dahulu hingga LED-nya berkedip. Nah, jika LED-nya berkedip berarti dia sudah masuk ke program mode. Misalkan kita ingin menghapus kartu ini ya. Ingin kita hapus. Jadi kita tempelkan saja yang kartu ini. Nah, jika sudah berbunyi buzzernya berarti menandakan bahwa kartu ini sudah terhapus, tidak bisa terbuka, tidak terdaftar lagi ya di EEPROM-nya. Sekarang kita tempelkan master card-nya untuk kembali ke normal mode. Nah, sudah masuk ke normal mode. Sekarang kita coba kita tempelkan RFID-nya. Nah, palangnya tidak mau terbuka karena program kode dari kartu RFID-nya sudah kita hapus tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan kode secara manual di programnya. Kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Karena lebih efektif, lebih enak. Jadi tidak perlu program-program terus jika ingin menambahkan kartu baru. Jadi bisa digunakan untuk banyak kartu atau multicard. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara programnya. Oke, saya di sini akan tunjukkan bagaimana cara program project dari palang pintu otomatis menggunakan RFID multicard ya. Jadi prototipe ini bisa teman-teman gunakan untuk project-project teman tugas kuliah, tugas sekolah. Bisa teman-teman gunakan karena cara pemrograman dan pembuatannya cukup mudah ya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah menghapus dari EEPROM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk program clear EEPROM-nya. Nah, nanti untuk program-programnya akan saya taruh di link deskripsi ya, teman-teman. Nah, pertama kita upload dulu untuk fungsi clear EEPROM ini, yang fungsinya untuk menghapus dari EEPROM-nya. Jadi master card yang sudah kita baca tadi akan terhapus. Nanti kita akan identifikasi lagi untuk master card-nya. Kita upload dulu, pastikan untuk boardnya sudah benar ya, boardnya Arduino Uno, portnya sudah terbaca. Jika sudah kita upload. Nah, proses uploadingnya sudah selesai, maka EEPROM-nya sudah terhapus ya. Jadi program keseluruhannya sudah terhapus. Jadi tidak ada program di dalam Arduino-nya. Nah, sekarang kita buka untuk program dari project palang pintunya. Nah, di sini adalah programnya. Jadi sebelum teman-teman memprogram project palang pintu, jadi teman-teman harus install dulu library dari MFRC 522, yaitu install dulu library dari RFID-nya. Nah, teman-teman cek apakah sudah ada library-nya di sini, di include library, lalu teman-teman cari MFRC 522. Nah, jika sudah ada, maka teman-teman tidak perlu install library-nya lagi. Jika library-nya belum ada, teman-teman bisa install secara manual atau teman-teman bisa search di library manager, lalu tinggal ketikkan MFRC 522. Nah, cara ini bisa digunakan jika teman-teman berhubung dengan WiFi ya, jadi harus terhubung dengan WiFi dulu. Nah, lalu pilih MFRC 522 yang by GitHub ya. Nah, di sini saya sudah install, maka di sini tulisannya installed ya. Nah, ini jadi pilih yang ini ya teman-teman. Jika ingin menginstalnya. Nah, sekarang kita masuk ke programnya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pin buzzernya yaitu ada di pin 5, lalu indikator LED-nya yang warna biru itu ada di pin 7, lalu sensor infrarednya berada di pin 8. Nah, ini untuk mendeklarasikan dari variabel-variabel dari programnya ya. Jadi servo speed yaitu nilainya 10, speed 0, read itu 0. Nah, lalu kita deklarasikan untuk semua sensor-sensornya yang kita gunakan atau
output yang kita gunakan. Nah, di sini untuk mendeklarasikan pin dari motor servonya ada di sini, my servo attach di pin 6. Nah, karena motor servo ini kan harus menggunakan pin PWM. Nah, jadi saya hubungkan di pin 6. Lalu untuk infrarednya digunakan sebagai input, buzzernya output, lalu LED-nya output. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi programnya. Nah, jadi fungsi awalnya itu yaitu ini, kita masuk ke awal, kita cek apakah ada master card yang tersimpan. Nah, jika belum, kita identifikasi dulu mana yang ingin dijadikan master card ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk program pembacaan motor servonya itu ada di, kita taruh di sini, sensor ini. Jadi sensor ini nanti untuk menutupnya ya. Sensor infrared ini digunakan untuk fungsi menutup servonya, yaitu kita menggunakan control speed motor servo ya. Jadi ya, semata-mata nanti servonya langsung turun nutup itu enggak. Jadi kita gunakan program control speed motor servo. Makanya kita buat fungsi perulangan. Jadi dari sudut 180 ke 90 dikurangi 1 dengan menggunakan delay-nya sebanyak 30 delay-nya. Nah, seperti itu, makanya tadi dapat dilihat bahwa turunnya dari motor servo pelan-pelan ya di situ tadi. Nah, di sini bisa dilihat, jadi infrarednya ini memiliki dua kondisi ya. Jadi pintu ini bisa nutup itu karena ada dua kondisi ini. Jadi kondisi di mana infrarednya dalam kondisi low dan posisi dari pintunya yaitu berada di sudut 180 derajat. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan maksud dari ini ya, karena ada dua kondisi. Jadi kalau kita misalkan kita baca sensornya, pintunya nggak nutup, karena harus nunggu posisi kepalanya harus berada di atas atau di sudut 180 derajat. Nah, ini untuk fungsi jika misalkan kartu RFID-nya terbaca, nanti akan tertampil di serial monitor. Selamat datang, Anda bisa masuk. Lalu masuk ke fungsi void diterima ya. Nah, void diterima itu ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kartu RFID-nya sudah terbaca, nanti akan menjalankan fungsi yang ada di void diterima ini. Yaitu menyalakan buzzernya, lalu akan menggerakkan motor servonya sama seperti yang turun tadi. Jadi kita gunakan fungsi control speed dari motor servo dengan menggunakan fungsi for. Nah, cuma delay-nya ini saya gunakan dengan variabel servo speed ya, yang tadi sudah kita deklarasikan dengan nilai 15. Jadi untuk turunnya saya buat lebih lambat, lalu untuk membukanya saya buat lebih cepat dengan nilai 15 atau 10 tadi. Nah, sudutnya dimulai dari sudut 90 ke 180 derajat. Fungsi for ini digunakan untuk mendeklarasikan satu-satu dari 90 ke 180 derajat. Jadi nambah satu-satu ya. Dari 90, 91, 92 dengan delay-nya 10 atau 15 tadi. Sesuai dengan variabel dari servo speed yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, jika misalkan nanti kartu RFID-nya tidak ada di EEPROM atau tidak tersimpan di EEPROM, nanti akan muncul tulisannya Anda tidak masuk. Lalu akan masuk ke fungsi ditolak. Seperti ini ya. Nah, nanti akan masuk ke fungsi program void ditolak. Nanti akan buzzernya nyalanya seperti ini. Cuma satu kali nyalanya. Kalau diterima kan dia akan nyala dua kali ya. Nah, kalau ditolak nanti dia akan nyala satu kali. Nah, lalu akan saya tunjukkan untuk program untuk pembacaan masternya, pembacaan master card-nya, ini programnya ya. Nah, jadi kita tempelkan RFID-nya yang ingin dijadikan master card. Nah, jika sudah nanti master card-nya akan tersimpan. Nah, tersimpannya nanti akan langsung disimpan di EEPROM. Jadi meskipun nanti dimatikan, kartu RFID-nya masih tersimpan di
Arduino-nya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan berapa kartunya, nomor kartunya, karena akan otomatis terbaca dan tersimpan di EEPROM. Nah, jika sudah tersimpan, maka nanti kita tinggal menunggu kartu RFID yang sudah terdaftar terbaca. Nah, ini untuk masuk ke fungsi mode-modenya ya. Jadi ada dua mode kan tadi, ada fungsi program mode dan fungsi normal mode. Nah, jika masuk ke fungsi program mode, kita bisa menambahkan kartu atau menghapus kartu. Nah, ini untuk fungsi menambahkan kartunya menggunakan write ID, untuk menghapusnya kita bisa menggunakan fungsi delete ID. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kartu itu belum terdaftar, kita tempelkan kartunya maka akan terdaftar. Cuma kalau misalkan kartu itu sudah terdaftar, kita tempelkan lagi saat di program mode, otomatis dia akan menghapus kartunya. Nah, jadi seperti itu. Untuk fungsi masuk ke program modenya yaitu di sini ya. Jadi untuk program yang penting-pentingnya di situ tadi. Lalu, nah ini juga ada program juga. Di sini akan membaca dari sensor RFID-nya. Jika misalkan sensor RFID-nya tidak terbaca, nanti akan muncul di serial monitor tampilannya seperti ini. Communication failure ke sensor RFID-nya. Nah, ini untuk indikator program indikator-indikatornya saja ya, fungsi-fungsi indikatornya. Nah, ini untuk program pembacaan ID kartu RFID-nya dari EEPROM menggunakan fungsi void read ID ini. Nah, sedangkan untuk fungsi menambahkan ID kartunya ke EEPROM, kita bisa gunakan fungsi programnya seperti ini. Nah, misalkan nanti berhasil menambahkan kartu ID ke EEPROM, maka menjalankan fungsi success write. Nah, fungsi success write ini juga indikator ya. Nah, indikatornya akan berbunyi seperti ini. Jadi buzzernya menyala 2 kali. Kalau misalkan gagal, dia akan mati. Jadi seperti itu teman-teman. Ada indikator dari misalkan kita berhasil menghapusnya juga ada. Yang membedakan kalau menghapus itu dia delay-nya lebih lama. Nah, kalau mengirimkan itu delay-nya lebih cepat. Itu beberapa program penting yang ada di Project Palang Pintu ini ya. Nah, nanti untuk programnya akan saya taruh di link deskripsi beserta library yang kita gunakan untuk Project Palang Pintu ini. Oke, sekarang kita upload untuk programnya. Karena tadi EEPROM-nya sudah kita hapus, kita mulai dari awal. Kita mulai untuk mendaftarkan dari Mastercard-nya. Sekarang akan kita upload. Nah, yang penting buatnya sudah definisi di sini Arduino Uno, portnya juga sudah terbaca di COM10. Jika sudah, kita tinggal upload saja. Nah, proses uploadnya sudah selesai ya. Jika misalkan buzzernya seperti ini, berarti belum ada Mastercard yang tersimpan atau teridentifikasi. Kita lihat di serial monitor ya. Nah, di sini tertulis tidak ada Mastercard tersimpan. Nah, maka bunyi buzzernya akan seperti itu. Karena kita belum mengidentifikasi dari Mastercard-nya. Nah, kita gunakan kartu keychain ini untuk Mastercard-nya. Kita tempelkan ke RFID-nya. Nah, dia langsung berubah menjadi ke normal mode. Di sini di serial monitornya langsung terbaca. Kartu RFID Mastercard-nya, yaitu dengan kode ini, maka fungsi dari Project Palang Pintu sudah siap digunakan. Lalu menunggu kartu RFID terbaca. Nah, karena kita belum mendaftarkan kartu RFID-nya, maka kita perlu daftarkan dulu untuk kartu RFID-nya. Jadi kita perlu masuk ke program mode dengan kita tempelkan Mastercard-nya ke RFID lagi. Nah, lalu akan muncul tulisan seperti ini.
Nah, lalu akan muncul tulisan seperti ini di serial monitor. Masuk ke program mode. Nah, kalau masuk ke program mode seperti yang saya bilang tadi, lampu LED birunya akan berkedip ya. Nah, ada 151 data di EEPROM. Nah, scan kartu RFID, tambahkan atau hapus ke EEPROM. Nah, sekarang akan kita scan ya kartu RFID-nya. Kita daftarkan. Nah, jika berhasil didaftarkan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Berhasil menambahkan ID kartu RFID ke EEPROM. Nah, kalau misalkan kita tempelkan lagi, dia akan menghapus. Nah, dia akan menghapus kartu RFID-nya. Kalau kita tempelkan di kartu yang sudah terdaftar. Kita tempelkan biar terdaftar. Oke. Kita tempelkan lagi untuk mendaftarkannya. Oke, kartu ini sudah terdaftar. Kita tempelkan lagi agar kartu ini sudah terdaftar juga. Oke. Nah, 3 kartu ini sudah terdaftar semua ya. Nah, sekarang kita tempelkan Mastercard-nya lagi untuk keluar dari program mode. Nah, nanti akan muncul tulisan keluar program mode. Nah, sekarang berarti kita sudah berada di normal mode ya. Nah, jadi project palang pintunya sudah bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan kartu RFID lagi. Jadi kita simpan dulu untuk keychain-nya. Nah, sekarang kita coba kita tempelkan. Nah, palangnya sudah terbuka dengan kartu yang sudah terdaftar. Nah, jika ada objek di sensor infrarednya, maka palang pintunya akan tertutup. Nah, sekarang akan kita coba. Jika misalkan sensor infrarednya terbaca, otomatis servonya tidak akan bergerak dari atas ke bawah. Karena di program yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya gunakan 2 kondisi ya. Jadi kondisi pembacaan posisi dari motor servonya harus berada di sudut 180 dan kondisi infrarednya atau kondisi infrarednya dalam kondisi low. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika misalkan kita tempelkan kartu yang belum terdaftar, nah nanti di serial monitor akan muncul tulisan Anda tidak masuk karena kode dari kartunya belum terdaftar di EEPROM ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua kartu RFID bisa digunakan. Jadi kita harus daftarkan dulu dengan Mastercard. Kita coba lagi. Kita buka. Oke, terbuka. Kita tutup. Nah, ini kan untuk speed dari motor servonya kan dia akan buka pelan, tutup pelan. Itu karena kita menggunakan fungsi for ya. Fungsi perulangan ini tadi. Jadi untuk mengkontrol speed dari motor servonya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa taruh pertanyaan di kolom komentar. Nanti misalkan bisa saya jawab, akan saya jawab. Misalkan ada waktu saya jawab, pasti akan saya jawab ya di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapas.Edge. Bye-bye.